Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama Mirsa, atau untuk kita bahas bersama Mirsa pada konten kali ini. Di mana Wapres kita Gibran ngurusin negara, sedangkan anak abah dan anak banteng malah ngurusin Gibran. Ini lucu sekali Mirsa. Tapi ini ya, saya tuh nggak nyalain loh. Kalau Mas Gibran lincah banget ke MRT, terima tamu-tamu negara, terus kemudian ke Cibubur, terowongan, ya masa gorong-gorong terus kan, gorong-gorong bapaknya. Dia naiklah terowongan gitu ya. Jadi kalau kemudian Pak Gibran ini lincah dan Pak Prabowo diam aja, artinya kan memang sudah oke tuh, sudah ada perjanjian. Jadi silakan aja Mas Gibran jalan-jalan lah ya. Makanya tadi sebutin, apakah Mas Gibran bersiap untuk 2029 atau bersiap untuk 2034. Silakan ya, Mas Ahaye, Mbak Puan juga bersiap lah ya. Karena anaknya Pak Jokowi sudah bersiap dari sekarang. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Kiai Ma'ruf Amin itu jarang turun lapangan ya. Kemudian diolok-olok. Katanya kemana Ma'ruf Amin? Kok cuma hanya diam di istana? Nah, giliran sekarang Wapres kita, Mas Gibran, yang turun lapangan membantu Prabowo, itu malah juga diolok-olok pemirsa. Katanya Mas Gibran mengambil hak Prabowo. Katanya Mas Gibran lagi-lagi pencitraan untuk persiapan Pilpres 2029 atau Pilpres 2034. Ya memang seperti itu pemirsa. Keluarga Pak Jokowi itu memang gak ada benernya di mata mereka. Dan bagi saya mereka itu lebih berambisi. Lebih berambisi. Buktinya, jika calonnya menang dan lawannya yang kalah, kemudian menggugat, PDIP dan anak AB itu akan bilang, ikut kontestasi politik itu harus siap menang dan siap kalah. Hargai pilihan rakyat, kan begitu. Nah, tapi jika calonnya sendiri yang kalah, PDIP dan anak abah selalu teriak curang juga, padahal curang-curang. Oknum aparat tidak netral. Kami akan gugat ke MK. Kan seperti itu. Nah, setelah kalah di MK, PDIP itu akan lempar tuduhan lagi. Hakim MK gagal sebagai benteng konstitusi dan benteng demokrasi. Ya, seperti itulah pemirsa. Ya, kita bisa nilai sendiri. Apakah itu tidak dikatakan ambisi kalau seperti itu? Nuduh ambisi pada keluarga Pak Jokowi, padahal dirinya lebih berambisi. Ya, buktinya di Jakarta, Pak Jokowi dan kawan-kawannya kan nggak bilang Pramono Anung yang menang itu kemudian dituduh curang, kan nggak ada. Pak Jokowi dan kawan-kawan dan Kim Plus ya langsung legowo menerima hasil, tak menjelek-jelekan masyarakat Jakarta dengan kata-kata masyarakat miskin, kota bansos dan lain-lain sebagainya. Tidak. Beda dengan PDIP di Jawa Tengah, kalah ya kan Mas Andika. Nah, kader PDIP, petinggi PDIP itu malah nuduh dan ngata-ngatain masyarakat Jawa Tengah dengan kata-kata masyarakat Jawa Tengah itu miskin, kota bansos dan lain sebagainya, kan seperti itu pemirsa. Nah, yang berambisi ini siapa kalau seperti itu pemirsa? Yang paling parah, Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia waktu itu datang ke Bali, datang ke Gianyar, melakukan kunjungan kerja, membagikan, artinya bertemu dengan masyarakat. Ada kadernya, calon Bupati Gianyar sekarang, namanya Agus Mayastre. Dia meng-WA di grup WA semua kepala desa dan perwakilan desa dan klien adat untuk tidak hadir di acara Pak Jokowi, dilarang hadir di acara Pak Jokowi. Bayangin tuh, seorang bupati melakukan subordinasi pembangkangan kepada seorang presiden. Jadi kalau kita bayangin Presiden Prabowo, Presiden Prabowo, kalau dia yang beda jalur, kalau program makan siang bernutrisi yang lain, terus Pak Prabowo datang dilakukan hal yang sama, bagaimana? Siapa yang rugi? Rakyat Bali itu siapa? Belum lagi PKB yang biasa dibuka oleh presiden, ternyata bukan presiden yang buka. Harusnya kalau presiden nggak bisa, kan bisa wapres, bisa menteri pariwisata, bisa menteri kebudayaan. Akhirnya ternyata ibunya yang buka. Nah, kemudian pemirsa lanjut lagi ya kepada tentang sosok Pak Jokowi secara batiniah. Nah, ini penilaian dari seseorang yang memang spiritualnya ini luar biasa sekali ya. Orang tersebut yang menilai Pak Jokowi bukan dari dohiriyahnya tetapi dari batiniahnya. Kenapa Pak Jokowi itu bisa seperti sekarang, katakanlah pengaruhnya yang sangat luar biasa sekali, bahkan semua ketum parpol itu takluk di tangan Pak Jokowi. Coba kita simak terlebih dahulu terkait dengan pernyataan orang ini.
yang menilai Pak Jokowi dari batiniahnya. Dan mari kita simak terlebih dahulu pemirsa, ini sangat luar biasa sekali. Dan bahkan di dalam pernyataan ini Pak Jokowi ini bukan terahnya ya, bukan orang kaleng-kaleng pemirsa. Bahkan sampai ada kesunan Sunan Girinya kalau nggak salah. Dan mari kita simak terlebih dahulu pemirsa. Saya tidak kenal Pak Jokowi. Saya tidak mendukung Pak Jokowi. Bukan projo saya ini. Tapi saya melihat Pak Jokowi itu dari sisi kebatinan. Dari sisi keleluhuran. Ya, siapa yang wani tidur di kamarnya Paduka Soekarno di Bogor itu? Ada nggak selama ini yang diizinkan untuk bermarkas di Bogor itu? Ada nggak? Nah, sebenarnya itu aja kita mengkaji. Oh, ini bukan orang biasa ini, kan gitu. Ya. Kalau kita mau beradem hati, ya. Karena seorang presiden itu harus bersifat nasionalis. Dia tidak bisa pro satu agama. Nah, karena bicaranya Bhinneka Tunggal Ika, begitu. Hampir saya ini meyakini bahwa Presiden Jokowi itu adalah keturunan langsung dari Sunan Giri. Oke, kita akan begini ya. Jadi keturunan laki-laki dari Sunan Giri ini tidak akan banyak jadi orang alim. Jadi hanya sedikit gitu ya. Justru lebih banyak menjadi abdi negara. Oke. Jadi dari Sunan Giri dulu. Sunan Giri itu kalau benar ini Pak Jokowi harus sering ziarah ke Madura ini. Sunan Giri itu punya anak Sunan Dalem. Sunan Dalem itu kesebut juga dengan Sunan Kidul. Sunan Dalem itu punya anak diantaranya kan tadi Sunan Prapen ya yang jadi raja, kemudian Panembahan Agung Surabaya dan lagi Pangeran Sueb ing Sobo. Jadi kadang beliau disebut dengan Pangeran Sobo juga. Nah kemudian karena beliau setelah sudah mau dewasa itu sudah mau sepuh, mau menggantikan kadang-kadang menjadi ganti dari kakaknya, beliau bertapa, berkhulwat di gua, sehingga dinamai Pangeran Kawis Guwo. Nah, Pangeran Kawis Guwo ini adalah anak daripada Sunan Dalem ya, adiknya Sunan Prapen. Ibunya siapa? Yaitu ibunya ini adalah putri daripada Sunan Mojoagung ing Gunung Jati. Pangeran Sueb ing Sobo atau Pangeran Sobo atau Pangeran Kawis Guwo ini menikah dengan Rara Janten binti Abdurrahman ing Selo. Abdurrahman ing Selo. Nah, punya anak yaitu diantaranya perempuan menjadi istri daripada Kiai Ageng Pemanahan, dan yang kedua adalah Kiai Ageng Juru Mertani atau disebut Adipati Mondoroko. Anak yang ketiga Nyai Ageng Manggar, keempat Nyai Ageng Lawah dan seterusnya. Kiai Ageng Juru Mertani ini punya anak saya sebut 4 dulu ya, yaitu Adipati Manduro. Yang kedua adalah Pangeran Juru Wiroprobo. Yang ketiga Pangeran Juru Majem. Yang keempat perempuan menjadi istri daripada Adipati Batang atau Raden Wongso Hadi Projo. Pangeran Juru Wiroprobo ini punya anak Kiai Jejer. Kiai Jejer menikah dengan seorang perempuan yang cantik, anak daripada Haryo Surotani. Punya anak diantaranya adalah Bagus Saat, menikah dengan seorang putri dari Tumenggung Singorabu. Yang kedua adalah istri daripada Sultan Agung Mataram, yaitu Niken Raden Ayu Niken Roro Sangkan. Jadi istrinya Sultan Agung. Dan yang anak perempuan lagi yaitu menikah dengan Pangeran Penjangkas. Pangeran Penjangkas ini di dalam sebuah peperangan itu tangannya itu kena pedang sehingga putus gitu ya. Sehingga beliau dijuluki Pangeran Mahapati Juru Kiting. Senopati Juru Kiting ya. Nah, jadi Juru Kiting ini siapa? Anaknya Pangeran Juru Majem bin Kiai Ageng Juru Mertani. Berarti dengan istrinya itu ponakan sepupu istrinya. Nah, ini yang ke Juru Kiting ya. Juru Kiting kan anaknya Pangeran Juru Majem. Nah, anak yang paling tua itu tadi, anaknya Juru Mertani yang paling tua itu adalah Adipati Pangeran Manduro atau disebut Manduro Rejo kan. Punya anak Kiai Tumenggung Kertonegoro. Kiai Tumenggung Kertonegoro punya anak Kiai Gulu. Kiai Gulu punya anak Kiai Honggowongso. Kiai Honggowongso punya anak Kiai Niti Menggolo.
Kiai Nitimenggono punya anak Syekh Abdul Jalal. Syekh Abdul Jalal ini adalah anunya Pangeran Diponegoro ya ketika itu. Bareng siapa namanya? Syekh Iman ya. Syekh Nurul Iman, Syekh Iman. Terus Ki Abdul Jalal punya anak Abdul Jalal. Abdul Jalal yang ini punya anak Kertotrumo. Kertotrumo punya anak Abu Bakar. Abu Bakar punya anak Muhammad Qorib. Muhammad Qorib punya anak Yahya. Yahya punya anak ayahnya Pak Jokowi. berarti Pak Jokowi itu ke Sunan Giri satu. 16. Generasi ke-16 dari Sunan Giri. Gebrakan baru lagi dari Menteri Pertanian. Sekarang kalau di desa lu ada korupsi, lu bisa laporin dan WA langsung ke Pak Menteri. Nih videonya dan catat WA-nya. Catat. Ada nomor HP. Sebarkan nomor HP ini, nomor HP yang langsung ke saya. Karena kala menjadi ada korban, ada meminta PI dan seterusnya, saya sebut aja. 0812 3539 7615. Kami ingin bersihkan di Kementerian Pertanian. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar, dan sekali lagi udah pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Salam demokrasi dan salam NKRI.